Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hari Aspriono. Dan video kali ini adalah video lanjutan tutorial pemrograman C++. Nah, di video sebelumnya kita telah membahas tentang struktur dasar dan juga input-output pada C++. Dan kali ini kita akan masuk pada materi atau tutorial tentang variabel dan tipe data pada C++. Baik, kita mulai. Variabel dan tipe data ya. Jadi dalam membuat sebuah program, terkadang kita ingin menyimpan data pada memori. Nah, variabel itu merupakan wadah ya untuk menyimpan suatu nilai atau data. Nilai tersebut didapatkan dari masukan pengguna, ataupun masukan dari programmer, ataupun dari lingkungan, mungkin mesin tertentu, atau hasil dari proses perhitungan di dalam program. Ya. Kemudian C++ itu merupakan bahasa pemrograman yang strongly typed. Oleh karenanya kita tidak bisa mengabaikan tipe data. Oke ya, itu nanti ada kaitannya dengan antara variabel dan tipe data. Jadi kita harus tahu data seperti apa yang akan kita simpan ke dalam sebuah variabel. Selain itu, ya, C++ ini juga bersifat statically typed, ya, yang artinya setiap variabel itu harus dideklarasikan terlebih dahulu sebelum digunakan. Nah, pada C++ ada berbagai jenis variabel ya yang dideklarasikan dengan kata kunci yang berbeda sesuai dengan tipe datanya. Misalkan ada int, itu menyimpan bilangan bulat ya, tanpa desimal, jadi tidak ada koma ya. Jadi bilangan bulat itu seperti 1, 2, 3, atau -1, -2, dan seterusnya. Kemudian double ya. Double ini menyimpan angka floating point dengan desimal ya, seperti pecahan, misalkan 19,99 atau -19,99. Kemudian tipe data karakter atau char, yaitu menyimpan karakter tunggal ya, seperti A misalkan, atau B. Jadi nilai char itu diapit oleh tanda kutip tunggal ya, seperti ini. Berikutnya yaitu string. String ini menyimpan data teks seperti hello world, kemudian nama seseorang atau sebuah kalimat ya, nama tempat dan sebagainya. Nilai dari string ini diapit juga oleh tanda kutip, yaitu kutip ganda. Kemudian ada tipe data boolean atau bool, yaitu menyimpan nilai dari dua status ya, status true dan status false. Jadi hanya punya dua nilai, yaitu true atau false. Oke, bagaimana cara kita mendeklarasikan sebuah variabel? Jadi untuk mendeklarasikan variabel pada C++ itu diawali dengan tipe datanya, kemudian dilanjutkan dengan nama variabelnya. Jadi format penulisan variabel yaitu tipe data spasi nama variabel. Kemudian diakhiri dengan titik koma. Contohnya, kita akan membuat sebuah variabel dengan nama n panjang dan tipe datanya integer, maka kita akan tuliskan int spasi n panjang titik koma. Nah, terkait dengan penggunaan huruf besar atau huruf kapital pada huruf P, ya di sini ini hanya supaya kode program terlihat lebih rapi. Karena di dalam penulisan variabel kita tidak boleh menggunakan spasi, maka untuk memisahkan, misalkan variabel itu terdiri dari dua kata, maka untuk kata yang kedua, ketiga, dan seterusnya, itu kita awali dengan huruf besar ya. Nah, cara di atas adalah cara pendeklarasian variabel tanpa memberikan nilai variabelnya. Jadi ini kita hanya mendeklarasikan nama variabel dan tipe datanya. Sedangkan nilainya kita belum tentukan. Nah, untuk memberikan nilai variabelnya dapat dilakukan dengan cara gini ya, menuliskan nama variabelnya sama dengan 20. Nah, 20 ini adalah nilai yang kita simpan dalam variabel n panjang. Di mana sebelumnya n panjang sudah kita deklarasikan dengan tipe data integer. Nah, selain itu, variabel dapat dideklarasikan langsung dengan memberikan nilainya.
Jadi formatnya tipe data spasi nama variabel sama dengan nilainya. Contohnya int n panjang sama dengan 20. Nah, kedua cara ini sama-sama benar ya, tergantung kita ingin seperti apa. Tentu nanti juga disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, jadi seperti itu untuk penjelasan tentang variabel dan tipe data. Selanjutnya, untuk memperjelas atau untuk lebih memahaminya, tentu kita akan praktekkan ya. Kita akan praktek dengan menggunakan bahasa pemrograman C++ tentang bagaimana mendeklarasikan variabel, memberikan nilai variabel, dan juga memanfaatkan variabel itu dalam program kita. Baik. Oke, silahkan gunakan IDE kesayangan Anda. Di tutorial ini saya menggunakan Dev C++. Oke, di sini kita akan latihan pemrograman dengan ini ya, C++, yaitu pada materi variabel dan tipe data. Baik, seperti biasa kita mulai dengan membuat source file baru. Kita akan mulai dengan include. Kemudian using namespace. Dan di sini kita akan mulai untuk menggunakan function main ya, int main. Nah, di sini kita akan mulai mengetikkan beberapa perintah untuk latihan variabel. Nah, ini saya gunakan komentar untuk memberikan tanda ya, bahwa setelah ini nanti adalah cara kita mendeklarasikan variabel. Nah, sekarang kita akan buat variabel dengan tipe char. Tipe datanya char, kemudian nilai huruf. Ini adalah nama variabelnya. Kita boleh menggunakan underscore, boleh juga menggunakan begini. Ya. Oke, nilai huruf. Kemudian kita akan buat integer. Kemudian nama variabelnya panjang. Kemudian kita akan buat integer lagi lebar. Kemudian kita coba tipe yang lain, yaitu float. Kemudian di sini float untuk p misalkan. Dan double. Ini nilai 1, nilai 2. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita bisa menentukan atau mendeklarasikan variabel dalam satu baris ya, apabila tipe datanya sama. Lebih dari satu variabel ya dalam satu baris apabila tipe datanya sama. Kemudian kita akan buat di sini tipe data boolean. Kita buat namanya A saja. Nah, itu cara kita mendeklarasikan variabel tanpa memberikan nilainya. Berikutnya kita akan coba memberikan nilai pada variabel ya. Nah, sekarang kita akan berikan nilai untuk variabel nilai huruf. Nah, ini kita akan masukkan A gitu. Kemudian variabel lebar kita isi dengan angka 10. Berikutnya untuk P kita isi dengan 3.14. Jadi koma menggunakan titik ya kalau di sini simbolnya. Kemudian nilai 1 kita isi dengan 7.5. Kemudian nilai 2 coba kita isi dengan 8,0. Berikutnya untuk A kita isi dengan true. Ya. Nah, jadi ini mendeklarasikan variabelnya, ini memberikan nilai pada masing-masing variabelnya. Nah, kita akan membuat proses program ya. Nah, di proses program ini kita akan mencoba untuk menghitung luas persegi panjang ya, dengan ini misalkan panjang dan lebar ya. Panjang dan lebar. Oke, panjangnya belum kita tentukan tadi ya. Lewat di sini. Panjang atau gini. Nah, untuk memberikan nilai panjang, saya akan contohkan langsung memberikannya di sini.
panjang sama dengan 20. Nah, ini contoh ketika kita mendeklarasikan variabel sekaligus menginputkan nilai. Kita kasih komentar ya. Ini langsung memberikan nilai untuk yang panjang ya, dan kita akan gunakan di sini. Nah, kita akan membuat variabel baru di sini, variabel luas, dan kita akan menghitung. Nah, isi variabel luas kita akan isi dengan perhitungan panjang dikali lebar, gitu ya. Jadi luasnya kita isi dari perhitungan panjang, di mana variabel panjang sudah kita isi dengan angka 20 dan variabel lebar sudah kita isi dengan angka 10. Oke. Nah, berikutnya kita akan coba menampilkan hasilnya. Menampilkan hasil perhitungan luas. Nah, di sini kita bisa tampilkan dengan fungsi untuk ini ya, fungsi output ya, cout. Kemudian luas titik 2 gitu aja. Nah, di sini kita masukkan luas. Kemudian titik koma. Nah, dengan seperti ini kita simpan. Kita kasih nama latihan 4. Ini tentang variabel. Gitu, tentang variabel. Oke, simpan ya. Oke, sekarang kita akan coba menjalankan program ini. Kita coba jalankan dengan mengklik tombol compile and run. Oke, kita tunggu hasilnya, dan hasilnya seperti ini. Luas sama dengan 200 ya, karena perhitungan 20 dikali 10. Oke, hasilnya benar, dan karena ini sudah masing-masing sudah punya nilai ya, jadi kita bisa saja menampilkan beberapa variabel-variabel di atasnya. Misalkan kita ingin tampilkan nilai P-nya, jadi kita tinggal gunakan cout, kemudian nilai P titik 2, sini P gitu ya. Nah, kita simpan, kemudian kita compile and run lagi. Nah, tapi hasilnya ini nanti angka 100 dan P-nya itu akan berjejer gini. Nah, untuk itu kita perlu gunakan line break ya. Kita bisa tempatkan di sini luas. Ada dua cara, kita bisa menggunakan ENDL seperti ini. Atau kalau misalkan yang ini ya, P, kita coba gini. Dengan gini, slash kemudian N gitu. Oke, ini kita kutip ya. Nah, gini, kutip 2. Oke, kemudian kita coba tampilkan lagi cout. Misalkan nilai huruf ya. Oh, sorry. Nilai huruf titik 2. Nilai huruf gitu. Oke. Sekarang kita coba simpan lagi, save, kemudian compile and run. Nah, baru dia ke bawah ya. Jadi luas 200, kemudian dia berpindah baris itu karena ada ENDL itu di baris ke-26. Ini saya persempit saja supaya, nah ini di baris 26 ada ENDL, makanya dia berpindah baris ke bawah. Nilai P 3,14, kemudian dia berpindah ke bawah karena ada ini. Ada backslash N yang merupakan karakter untuk memerintahkan program untuk berpindah ke baris berikutnya. Oke, seperti itu. Nah, itulah contoh penggunaan variabel dan sekaligus tipe data ya, karena di sini kita memberikan beberapa tipe data seperti char, int, float, double, kemudian boolean. Oke, itu tentang variabel. Kita simpan. Nah, mungkin itu saya perkecil supaya terlihat semua codingnya. Ini saya
turunkan sedikit. Nah, seperti itu coding lengkapnya. Silahkan kalau dibutuhkan bisa di screenshot. Ya. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat dari video ini. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.